Setiap majelis ilmu, majelis sholawatan adalah miliknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan rumahnya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendirikan sebuah majelis ilmu, kita mengadakan sebuah majelis sholawatan maupun majelis ilmu, tujuan utama kita adalah untuk menyenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tugas kita sebagai jamaah ataupun sebagai pengurusnya yaitu bersikaplah layaknya sebagai seorang tamu. Bagaimana sih akhlak kita sebagai tamu bisa menyenangi hati tuan rumahnya? Ya, contohnya gini, kita kalau mau bertamu ke rumah orang lain, itu setidaknya kita tuh ngebawa hadiah, bingkisan lah istilahnya gitu kan, agar apa? Agar menyenangkan hati tuan rumahnya gitu kan, dengan kehadiran kita di rumahnya. Nah begitu pula ketika kita hadir di majelis ilmu, maka bawakanlah hadiah yang terbaik untuk baginda Nabi Muhammad SAW agar beliau senang, begitu ya. Nah jangan sampai kita bertamu ke suatu tempat itu kitanya malah merasa diri kita adalah tuan rumahnya. Nah itu salah. Banyak sekali manusia-manusia yang beranggapan, wah saya ini kan tamunya, tamu itu adalah raja, bla bla bla, dan banyak sekali alasannya begitu kan. Nah jangan sampai kita menerapkan hal tersebut gitu ya. Kita sebagai tamu juga ada adabnya, ada akhlaknya ketika kita bertamu agar tuan rumahnya senang ketika kita hadir di dalam kediamannya. Contoh yang pertama, usahakan jikalau seandainya kita bertamu di sebuah majelis ilmu maupun majelis sholawatan, fokuslah dengan apa tujuan utama kita. Majelis ilmu, tujuan utama kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Majelis sholawatan, tujuan utama kita untuk apa? Untuk sholawatan. Banyak sekali para tamu ataupun para jamaah ini malah justru asik sendiri gitu kan, yang di depan sedang sholawatan, yang di depan sedang menjelaskan kajian, tetapi kita sebagai tamu malah tidak ada adab. Contohnya apa? Contohnya asik sendiri gitu kan, asik sendiri foto-foto, asik sendiri ngevideo, ujung-ujungnya sampai di rumah nggak paham dengan apa yang dijelaskan oleh ustazah ataupun ustadznya begitu kan. Nah jangan sampai kita memiliki adab yang tidak baik seperti itu. Mungkin jikalau seandainya kamu kepingin buat dokumentasi, ya silakan aja, tapi ada tempat dan ada waktunya. Mungkin diselesaikan dulu penceramahnya ataupun yang membawakan sholawatnya untuk menyelesaikan dulu tugas-tugas mereka, kita mendengarkan gitu kan. Nah barulah seandainya acaranya sudah selesai, kamu mau mendokumentasikan, silakan gitu ya, agar kitanya tidak melukai hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokuslah dengan tujuan utama kita hadirnya untuk apa gitu ya. Dan ada juga jikalau seandainya majelis ilmunya bersifat khusus muslimah, maka kita harus mentaati aturannya. Ini banyak sekali untuk jamaah perempuan terutama begitu ya. Ketika hadir di majelis ilmu sudah diperingatin mungkin oleh para pengurusnya untuk tidak memfoto maupun memvideo gitu kan. Nah usahakan untuk mentaati, wajib loh, bukan usaha lagi tapi wajib untuk mentaati ya. Jangan sampai kita malah melukai para ustazah-ustazahnya begitu kan, dengan adab kita yang tidak baik ini begitu ya. Kemudian soal pakaian, nah ini juga seringkali kita melalaikannya dalam berpakaian hadir di sebuah majelis. Nah banyak sekali yang salah, ini kesalahpahaman ini dilakukan oleh para jamaah perempuan, terkhususnya para ibu-ibu, para adik-adik dan para kakak-kakak. Ketika hadir di majelis ilmu, berpakaianlah pakaian yang terbaik.
tahu maksud saya pakaian terbaik itu bagaimana? Pakaian yang disukai oleh tuan rumahnya, yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa sih pakaian bagaimana sih yang disukai oleh Rasulullah kita sebagai muslimah? Yaitu pakaian yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kodratnya sebagai muslimah. Bagaimana? Contohnya adalah hijab yang diulurkan menutupi dada. Nah, itu hijab silakan untuk diulurkan, jangan diikat-ikat gitu ya. Nah, agar kita menyenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dandanannya jangan tabarut ya, usahakan dandanannya biasa-biasa aja begitu ya. Kemudian memakai pengharum boleh, tapi dengan catatan sewajarnya. Jangan sampai memakai pengharum yang menyebabkan syahwatnya laki-laki yang bukan mahram kita menciumnya menjadi fitnah begitu ya. Kemudian memakai perhiasan. Nah, itu diperhatiin lagi nih untuk para ibu-ibu ya. Diusahakan jika seandainya keluar rumah itu jangan memakai perhiasan. Takutnya apa? Bukan hanya sekedar takut dimalingin atau gimana, bukan ya Bu ya. Bukan hanya sekedar itu maksud saya, tetapi untuk mencegah diri kita sebagai muslimah ini, terutama sebagai wanita, untuk terhindar dari fitnah begitu ya. Dan juga ada lagi yang perlu kita perhatikan sebagai tamunya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Yaitu adab kita, akhlak kita begitu ya. Bagaimana sih adab kita ketika kita berangkat dari rumah nih menuju majelisnya? Itu usahakan ya Bu, malahan wajib untuk berpergiannya dengan yang mahram kita. Ini banyak sekali adik-adik nih yang hadir di majelis ilmu, niatnya nuntut ilmu, niatnya buat nyenengin baginda Nabi Muhammad, tapi justru hadir ke majelis ilmu dengan yang bukan mahramnya, dengan pacarnya. Nah itu jangan ya Bu ya. Tolong diperhatiin lagi anak-anaknya, anak-anak gadis kita tolong dijaga ya Bu ya. Karena anak perempuan itu sangat berharga Bu, sangat berharga, kunci kehidupan kita sebagai seorang ibu gitu kan. Kalau seandainya anak perempuan kita hancur, anak perempuan kita terlena dengan dunia, maka kita sebagai orang tuanya pun ikut hancur begitu ya Bu ya, hati kita ya Bu ya. Jangan sampai kita melalaikan anak-anak perempuan kita, tolong dijaga begitu ya Bu ya. Kemudian apalagi, jaga nih lisan kita nih dijaga ya. Ketika hadir di majelis ilmu, gunakanlah perkataan yang baik-baik, tinggalkanlah perkataan yang buruk-buruk. Ketika keluar dari majelis ilmu, tolong hilangkan perkataannya yang buruk-buruk, tinggalkan semuanya gitu ya. Jangan sampai ketika acaranya dimulai, ustazah ataupun ustadznya sedang menjelaskan, kita yang di belakang nih sebagai jamaahnya malah justru ngobrolin hal-hal dunia yang gak bermanfaat. Nah ini sering kali nih saya temuin gitu kan, jamaah-jamaah yang ngobrol, yang di depan lagi ngobrol ngejelasin kajian, yang di belakang malah justru ngobrolin dunia. Contohnya apa? Ngegibahin orang lain, ngobrolin hal-hal yang gak bermanfaat, segala harga sayuran di pasar pun keluar semua. Nah itu jangan sampai ya Ibu ya, adik-adik, kakak-kakakku yang saya sayangi, usahakan hargain yang sedang berbicara di depan kita. Kemudian apalagi yang perlu kita jaga, yaitu adab kita kepada jamaah lain. Nah ini sering kali nih saya temui, terutama terkhusus jikalau seandainya ada majelis muslimah, khusus muslimah, ini seringkali para jamaah wanitanya
pada rebutan gitu kan, pada rebutan mau duduk paling depan sekali, tujuannya mau melihat wajah ustazahnya begitu ya. Nah itu niatnya sudah baik, alhamdulillah sudah baik, tapi seringkali dengan adanya konsep yang begini, yang sudah diterapkan begini, ujung-ujungnya apa? Nanti ujung-ujungnya malah berantem satu sama lain gitu kan, sesama jamaah lain gitu kan. Nah jangan sampai kita yang awalnya niatnya baik mau nuntut ilmu gitu kan untuk nyenengin baginda Nabi Muhammad SAW, malah justru membuat baginda Nabi Muhammad SAW jadi sedih dengan tingkah kita yang melukai hati orang lain di dalam majelisnya begitu ya. Nah jadi semua hal yang saya bahas tadi bukan hanya sekedar tentang majelis di offline saja, tetapi di online pun kita harus begitu juga gitu ya. Kita di online pun merupakan tamunya baginda Nabi Muhammad SAW gitu kan, jamaahnya begitu ya. Nah oleh sebab itu jagalah adab kita ketika kita di majelis, baik itu majelisnya online maupun offline. Dijaga adab kita, akhlak kita, tingkah laku kita. Jangan sampai di dalam majelis kita ngebuat hal yang membuat baginda Nabi Muhammad SAW merasa sedih dengan kehadiran kita di sana. Jangan sampai kita seperti gitu ya. Usahakan, ini banyak sekali nih para pemuda-pemudi ataupun yang sudah lanjut usianya begitu ya. Ketika berada di sebuah majelis online, itu diusahakan ketika mau keluar ataupun mau masuk ke dalam majelisnya, utamakan adabnya begitu ya. Izin ketika keluar, ketika mendaftar juga dengan baik-baik begitu ya. Agar apa? Agar kita tidak melukai hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nggak rugi loh jikalau kita berakhlak baik, bertingkah laku baik, bersikap baik, gak ada ruginya gitu ya. Jadi jangan sampai seolah-olah nanti kalau saya bersikap baik begini, bertingkah laku baik begini gitu kan, nanti orang lain malah meremehkan saya. Tidak ya, justru dengan kita bertingkah laku baik, berakhlak baik, beradab baik gitu kan, malah justru membuat baginda Nabi Muhammad SAW bangga dengan kita sebagai umatnya. Jadi sama ya, di majelis online pun tidak boleh bergibah, tidak boleh melakukan hubungan yang haram, tidak boleh melukai hati sesama umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ya. Jadi dimanapun kita berada, baik itu di sebuah majelis maupun dimanapun lah gitu kan, jagalah adab kita, akhlak kita gitu kan sebagai seorang muslim maupun muslimah, agar tidak membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW merasa sedih kita sebagai umatnya. Jangan sampai kita yang awalnya tujuannya mau hadir di majelis ilmu maupun majelis salawatan itu niatnya buat nyenengin baginda Nabi Muhammad SAW, malah berakhir melukai hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jangan sampai kita seperti itu. Usahakan kita hadir dapat syafaatnya beliau, dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ketika kita keluar dari majelisnya, kita pun tetap membawa syafaatnya dan keberkahannya. Jangan sampai kita keluar dari majelis tersebut justru tidak membawa hal apa-apa.